janji pokoknya rencana kita di waktu bulan kemerdekaan kita akan melakukan mulai pembangunan sirkuit drag race pertama di Indonesia. Perkenalkan, saya Andari Agustin. Sungguh luar biasa ya, satu kebahagiaan untuk saya dapat memandu acara spesial pagi menjelang siang hari ini. Dan sebelum kita memulai agenda pada hari ini, perkenankan saya untuk menyambut dan menyapa para tamu undangan kepada yang terhormat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patraniaga, Bapak Harsono Budi Santoso. Selamat pagi dan selamat datang, Pak. Direktur Keuangan PT Pertamina Patraniaga, Bapak Arya Suprihadi. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patraniaga, Ibu Mia Krishna Anggraini. Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patraniaga, Bapak Rahman Pramono Wibowo. Direktur beserta jajaran manajemen dari anak perusahaan Sat Holding Commercial and Trading PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Petrochemical Trading, dan PT Pertamina Maintenance dan Construction. Selanjutnya, Manajer Corporate Brand PT Pertamina Persero mewakili VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Ibu Andar Titi Lestari. Brand Ambassador pertama Turbo, Saudara Syanggelar. Wakil Ketua Umum Bidang Mobilitas ini, Bapak Rifa Sungkar. Dan tentunya seluruh tamu undangan lainnya, rekan-rekan media dan komunitas pecinta otomotif. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya siang hari ini untuk kita bersama-sama nih mendengarkan informasi berharga yang akan disampaikan dari Pertamina Turbo ini. Nah, selanjutnya sebelum mulai acara pagi ini, saya mohon dengan hormat ya, hadirin diharapkan dapat berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Pertamina Patra Niaga. Pak Budi, berjumpa lagi Pak, apa kabar? Silakan duduk. Wah, luar biasa ya. Sudah lengkap speakers kita, rekan-rekan media. Kalau ada pertanyaan udah disiapin dari minggu lalu, tahan dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya ya. Saya langsung saja menyapa. Yang pertama Ibu Ander. Halo Ibu Ander, apa kabar Bu? Boleh cek-cek mic Bu? Oh, nggak bisa. Oke, silakan Bu. Oh, tadi sempat nyala kamu dia mati lagi Bu. Cek. Oke, malu-malu mikronya gitu juga ya. Masih pagi soalnya kan. Ibu Ander apa kabar Bu? Baik Bu Ander. Kita kembali ya. Iya, lucu ya. Ibu disapa dong Bu, teman-teman media, rekan-rekan komunitas. Apa kabar teman-teman media? Baik Ibu, baik. Sehat ya? Oh kayaknya udah makan tapi kurang semangatnya. Karena belum makan besar. Oke, selanjutnya ada Pak Budi. Selamat pagi Pak. Pak Budi kalau saya lihat dari tadi ini, wah senyumannya penuh semangat hari ini Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Masih malu-malu seperti itu emang mikrofonnya Pak ya? Emang butuh kenalan dulu dia Pak? Sebentar Pak. Cek, cek. Oke. Harus dilus-lus dulu kata Sian tuh, paling ngerti dia emang ya. Selamat pagi Pagi Pak Budi. teman-teman media, selamat pagi semuanya. Wow, suaranya lantang sekali kan. Ini pasti banyak informasi penting dan berharga yang mau disampaikan nih. Selanjutnya di sebelahnya ada Shan Gelael. Halo Shan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shan, gimana kabarnya hari ini? Baik. Shan, sapa dulu dong teman-teman media tuh. Kameranya juga lengkap tuh. Malu-malu. Nggak apa-apa, nanti makin lama pasti makin konyolnya keluar nih. Mas Rifat, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi banget. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi semua jajaran Pertamina. Terima kasih sudah datang hari ini. Oke, tentunya saya yakin sudah tidak sabar semuanya untuk mencari tahu informasi tentang Pertamax Turbo Drag Fest dan beberapa aktivasi yang merupakan rangkaian kegiatan Pertamina dalam menyambut ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 serta strategic partnership Pertamax Turbo pada W Racing Team. Langsung saja kalau gitu, saya menuju ke Ibu Ander yang paling jauh kembaran saya ya. Bu, acara kita ini kan membahas aktivasi Pertamina GP. Nah, tahun ini tuh Pertamina kembali menjadi sponsor untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia. Kah? Bu, ceritanya gimana? Silakan dijelaskan dong. Langsung ya, belum ada pertanyaan bisa saya jawab dan berdua sama bahasan ini. Pastinya, jadi memang Pertamina untuk yang ketiga kalinya dengan semangatnya. Yes, dengan komitmennya tetap mendukung Pertamina GP hingga MotoGP nanti. Wah. Jadi karena apa? Karena ternyata kita melihat, ini saya bicara data. Karena kami melihat dari data Kemenparekraf ya, bahwa tahun lalu itu pendapatan produk PDB ya, produk domestik bruto, yes, secara nasional hanya untuk MotoGP, kegiatan MotoGP hingga 4,3 triliun. Wah, Naik saudara-saudara. Dan itu sebanyak lurus dengan UMKM Pertamina. Ternyata kita bawa ada 50 UMKM. Oke. 50 UMKM Pertamina yang ada di sana, dan mereka itu bahkan 3 hari berturut mereka di sana sudah sampai 700 juta pendapatannya. wow. Mulai ya. Jadi bener-bener hanya 3 hari aja. Yes, Jadi 3 hari aja gitu. Oke. Dan hebatnya lagi ternyata di bidang pariwisata dan MotoGP ternyata itu bisa menyerap tenaga kerja sampai 20.000 orang. Banyak. Jadi bayangkan efek multiplier dari MotoGP ini. Saya Pertamina makanya tetap terus mendukung, tetap terus bersemangat berkolaborasi untuk bisa mengangkat Pertamina dan produk Pertamina lainnya di ajang internasional. Wow, luar biasa semangatnya Bu Ander, tepuk tangan dulu dong. Saya bawa semangat loh Bu mendengar tadi dong. Saya semangat mendengar karena tadi 4,3 triliun langsung, wah pengen terbang rasanya. Tahun yang ke-23. Jadi kita harapkan di tahun ini itu pasti ada peningkatan. Amin. UMKM yang pertama
kita akan jauh lebih baik. Itu dia. Karena UMKM itu kan juga kunci kemakmuran perekonomian Indonesia. Iya, banget. Oke, selanjutnya nih Bu, apakah akan ada aktivasi yang disiapkan oleh Pertamina seperti tahun lalu? Karena kalau tahun lalu saya ingat kan banyak banget tuh Bu aplikasinya ya. Iya. Dan Instagram saya tuh selimuran isinya penjualan tiket Bu. Jadi silahkan disampaikan Bu aktivasi apa saja yang sudah disiapkan untuk tahun ini. Ya, Pertamina bekerjasama bareng dengan Kepoli Pertamina Patraniaga gitu ya, untuk melakukan aktivasi dari bulan Mei itu aplikasi Pertamina sudah membuka tiket dari tanggal 10. Ya. Kemudian ada lagi kegiatan namanya Outlet Box gitu ya, di mana di situ akan diselenggarakan di 10 kota besar, di mana di situ teman-teman media kudu wajib hadir ke sana, liput itu Outlet Box-nya. Kemudian gak cuma di Jakarta aja, tapi 10 kota besar. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, dan lain sebagainya, di 10 kota besarnya. Di sana teman-teman semuanya bisa nyobain simulator MotoGP. Seru banget. Kemudian ada juga hiburan-hiburannya pasti bagus banget, dan kemudian dapat lagi poin-poin dan banyak lah pokoknya. Yang penting teman-teman kudu harus download aplikasi lokalnya. Siapa yang belum download di sini nggak dikasih makan siang loh, Pak. Betul. Ada lagi yang kalau selesai. Oke, lanjut Bu. Verification. Jadi di aplikasi Pertamina itu ada verification semuanya. Itu perlu diikutan. Itu seru banget. Dan kan untuk MotoGP seru lah pokoknya. Makanya nih Bu semangat karena Bu habis main kan, habis main game kan, main Pertamina. Apa Bu yang paling favorit gamenya? Selain itu, kalau aku mau verifikasi, aku tidak. Ibu yang milih aja ya ini. Ibu yang ngasih hadiah. Aku punya wajib simulatornya loh. Oh simulatornya udah nyobain kan? Ya, kalau pemakai ini kalau punya ya, betul-betul. Tapi simulator itu keren banget. Oke. Aku coba kalau punya ya. Tapi itu seru banget, kasih coba lah. Dan itu ada di 10 kota besar lah ya simulator itu. Iya. Jadi harus coba. Biar ngerasain feel-nya tuh gimana sih jadi seorang rider gitu. Iya. Not easy loh. Mereka kan butuh dukungan kita loh. Jadi doanya yang kenceng gitu. Nonton langsung kalau bisa gitu kan Bu. Pastinya. Oke, selanjutnya, wah ini kan menyambut aja kepada Grand Manager 2024 nih. Seru banget, ini salah satu topik utama kita. Nah, selanjutnya berikutnya saya mau nanya ke Pak Budi. Pak Budi, kira-kira apa sih tujuan Pertamina Patraniaga menggelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024? Ini sound sexy, sound good, dan sound new gitu. Kayak, wah baru aja nih gitu. Silakan Pak. Tahun lalu belum ada ya. Iya, jadi iya. Sekarang Baru baru nih. Oke. Dan akan mulai Juli ya, Juli bulan depan. Wah, ini lagi. 3 kali. 3 kali. Ya, pertengahan Juli, akhir Juli, kemudian pertengahan Agustus. Nah, Oke. ini merupakan rangkaian sebetulnya dari MotoGP yang diselenggarakan di tahun 2024 ini. Oke. Jadi kalau tadi Pak Endar sampaikan dampaknya MotoGP itu sebegitu besarnya. Yes. Itu tidak hanya pada saat race MotoGP-nya saja, tetapi sebelumnya itu kita lakukan sehingga dampak ekonominya juga nanti akan lebih besar lagi. Oke. Dan aktivitasnya itu tidak hanya melibatkan UMKM, tapi juga akhirnya kita akan melibatkan komunitas otomotif juga. Dan Wow. saya yakin di Indonesia itu komunitas otomotif luar biasa besar. Tentunya, jadi tidak hanya UMKM ya, tapi komunitas juga dilibatkan nih untuk Pertamax Turbo Drag Fest 2024 ini. Oke, jadi itu tujuannya memang itu ya, melibatkan lebih banyak lagi pihak ya, untuk bisa berkontribusi di satu ajang yang membahagiakan ini gitu Pak ya. Nah, kira-kira mungkin ada selain tadi mau menggandeng komunitas, siapa tahu ada tujuan-tujuan lain Pak dari adanya Pertamax Turbo Drag Fest 2024 ini. Silakan. Ya, tentunya di event ini pasti nanti akan semuanya menggunakan Pertamax Turbo. Oke. Dan ini merupakan produk ramah lingkungan kita, Euro 4, dan kemudian juga pasti ini memberikan performance yang baik. Jadi tentunya nanti kita bisa tes juga ini produk kita itu akan seberapa ramah. Ini bisa dirasakan sendiri, saya sudah merasakannya. Oke. Dan tentunya harus lebih luas lagi nanti yang merasakannya. Jadi bisa tahu sebuah produk yang sangat baik gitu kan, ramah lingkungan, dan mungkin nanti ada kayak sensasi tersendiri yang nanti aku bakal tanya sama Shani. Nah, selanjutnya nih Pak, apa perbedaan Pertamax Turbo Drag Fest 2024 dengan event drag race lainnya? Apa sih yang membedakan yang membuat ini begitu
biasanya kalau event drag race lainnya cuma bisa main sekali ya. Kalau ini bisa lebih dari satu kali untuk satu kali race. Dan mudah-mudahan dengan cara ini kualitas mereka yang berpartisipasi akan lebih bagus lagi. Dan tentunya nanti dari kita bisa melakukan registrasi gitu ya, first come first serve, sehingga nantinya hanya ada kuota tertentu, jumlah tertentu yang mereka bisa ikut gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, karena ini diadakan beberapa kali tadi tuh Pak ya, 3 kali ya Pak ya. Ya, Jadi kalau kita ikut sekali nggak puas, kita bisa ikut yang dia kedua kalinya gitu Pak ya. Betul, bahkan dalam satu race pun peserta bisa lebih dari satu kali. Karena ada penyisian namanya di situ. Selama kuotanya masih cukup gitu Pak ya. Selama kuotanya masih cukup. Oke, baik. Thank you Pak Budi. Selanjutnya kalau udah ngomongin drag race, kita pengen tahu sama pakarnya yang balap PG-nya katam banget Mas Rifat. Kayaknya kan akhir-akhir ini aku lihat Mas Rifat sering hadir di event-event internasional gitu. Nah, gimana sih pelaksanaan drag race atau drag bike itu di luar negeri? Oh iya, kebetulan saya baru bikin studi banding di beberapa negara untuk masalah drag race ini. Jadi saya tadi ngomong juga Mas soal drag race itu adalah cabang olahraga yang nggak pernah ada zamannya, karena selalu zaman. Selalu zaman ya. Tapi di sisi lain juga kita butuh banget lokasi untuk melaksanakan event ini. Jadi kalau kita dibilang kebutuhannya seperti apa untuk bisa menyalurkan bakat-bakat otomotif Indonesia, pasti entry levelnya awalnya pasti suka drag race dulu, baru bercabang ke yang lain. Nah Indonesia ini punya potensi yang gede banget, karena gimana pun juga banyaknya event itu berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan. Dan di sini ya memang dengan adanya event seperti ini, event yang bisa menyalurkan bakat mereka, sekaligus juga memperkenalkan produk Pertamina yang memang ramah lingkungan tapi juga punya performance tinggi. Jadi ya memang dalam satu event ini kita kemas eventnya jadi event yang komprehensif. Pelaksanaannya dekat-dekat aja, ada di Tasik, kemudian ada di Cakal, kemudian 2 kali daerah Jakarta, 1 kali daerah Jawa Barat. Jadi ya memang mudah-mudahan bisa menjawab kemauan teman-teman yang memang menyukai ini, tapi juga mendekatkan juga produk Pertamina sekaligus penggunaan My Pertamina karena registrasinya nanti harus melalui My Pertamina. Oke, jadi lebih dekat lagi nih ya sama Pertamina ya. Terus menurut Mas Rifat tuh seberapa banyak penggemar drag bike, drag race di Indonesia ini? Nah, biasanya orang kalau bikin event tuh drag bike atau drag race. Kalau kita bikin event drag bike dan drag race di waktu yang bersamaan di weekend. Jadi 1 hari drag race, 1 hari drag bike. Kalau lihat dari antusiasnya, saya rasa sangat tidak bisa terukur banyaknya karena event ini juga event yang cukup dinanti gitu ya. Kelompok umurnya juga bisa ikut beragam. Kelas yang di pertandingan sangat banyak. Kita pakai kelas pertandingan itu sampai kalau mobil dan motor lebih dari 12 kelas. Nanti spesial untuk motor ada kelas 400 meter, tapi ada supporting juga untuk 200 meter. Jadi kita akan mencoba mengakomodir semua. Dan tadi kalau Pak Budi bilang kalau tempat lain tuh balapan 1 kali, ya kita jalan 1 kali. Tapi kalau di sini balapan bayar pendaftaran 1 kali, kita usahakan 2-3 kali melalui penyisian maupun hit. Jadi orang ngerasain, oh ini tempat balapan yang bisa dinikmati lah gitu, bukan cuma menunggu 1 kali jalan, tapi kita bisa punya kesempatan berikutnya. Wow, nah ini kalau tanggapan ini terhadap Pertamax Turbo Drag Fest 2024 yang lain dari yang lain ini gimana ya? Kayak misalnya tadi ada rules yang boleh lebih dari sekali gitu ya. Terus semuanya bisa ikutan drag bike dan juga drag race-nya satu momen gitu. Iya, saya rasa ini selebrasi menuju ke event internasional yang sangat besar, yaitu MotoGP Grand Prix of Indonesia. Nah di sini ada rangkaian seri karena saya sendiri juga cukup terlibat dengan kegiatan ini sangat banyak karena di bawah saya di ini ada 1.846 komunitas di bawah saya roda 2 atau roda 4. Dan komunitas drag race ini tidak melulu hanya harus pembalap, tapi semua speed antusias bisa ikutan. Jadi saya sendiri juga menyambut positif dikarenakan bukan hanya kita fokus sama balapannya aja, tapi juga kita seperti ini festival. Jadi festival untuk komunitas, ada foto kontesnya juga, ada music festival juga selama 2 hari. Jadi emang ini selebrasi untuk suatu event besar dan nantinya pemenang event ini pun juga akan mendapatkan hadiah untuk menuju nonton MotoGP di Mandalika. Wah, seru banget. Yuk kita datang yuk, download dulu My Pertamina-nya ya. Terus kita semua ikutan drag race atau drag bike karena kan ini inklusif
banget ya kalau aku denger ya, maksudnya semuanya bisa ikutan gitu. Ada batasan umur gitu nggak sih? Enggak sih batasan umur, tapi nanti kita ada pertandingan gini-gini pertandingan kayak celebrity race gitu, kemudian juga ada bracket gitu. Mungkin cuma lawan pacarnya nanti gitu kan, siapa tahu dia bisa gitu ikutan di sana. Jadi ya. Pacarnya yang mana nih? Ini hari apa dia setia kok, dia nggak pernah ganti. Oke, nah ini biar lebih lengkap lagi informasinya ya. Ke Pak Budi saya mau tanya. Pertama Turbo Drag Race 2024 ini diadakan di mana aja lengkapnya Pak? Tanggal berapa? Berapa sesi? Iya, ada di 2 lokasi kan ya, ada di Cicangkal. Cicangkal, oh di sini ada contekannya tuh teman-teman ya. Tasikmalaya ya. Yes. Jadi di pertengahan Juli 13-14, kemudian di Tasikmalaya di akhir Juli ya, di 24 dan di pertengahan Agustus gitu di Cicangkal. Dan ini iya pas hari kemerdekaan, dan ini ada di lapangan terbang. Lapangan terbang ya? Ih seru banget, wah. Nanti kita jalan sampai terbang, bisa nggak boleh? Dan mudah-mudahan ini nanti jadi salah satu agenda di reguler di ini ya. Iya Pak, mudah-mudahan bisa begitu Pak. Tahun depan kita bikin series komplit dari Januari sampai Desember. Ih keren, kalau ini kan dari Juli sampai Agustus. Nanti mudah-mudahan tahun depan dari Januari dan Desember. Jadi speed antusias ini karena banyak banget kan. Apalagi di kota Jakarta yang kita kadang pengen kenceng ya. Tapi di depan mobil lama gitu kan, jadi nggak tersalurkan gitu antusiasnya. Nah kalau lagi ini kan, wah seru banget. Mudah-mudahan momennya pas sama MotoGP. Gimana? Mudah-mudahan momennya pas sama momen MotoGP. Bulan berikutnya kan memang momen untuk MotoGP ya. Jadi kita juga ikut merasakan persiapan dari riders internasional ini gitu ya untuk bertanding di MotoGP lewat kegiatan drag race ini, luar biasa. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi katanya mau ngajak pacarnya untuk ikutan drag race. Sher, hello. Kabar. Sher, kamu ini kan sebagai apa ya, pembalap yang membawa nama baik bangsa ya. Kayak kita tahu nih beberapa pembalap terkenal, apakah itu F1, MotoGP atau WEC, kita tahu mereka itu disupport ya oleh perusahaan migas masing-masing negaranya. Nah, gimana perasaan kamu sebagai brand ambassador pertama Turbo ketika keliling dunia dari satu sirkuit ke sirkuit lain gitu ya, dari balapan junior ke balapan senior hingga ke level puncak, dan kamu sangat dikenal idola banyak banget, fans banyak banget ya. Rasanya gimana itu sih? Terus tebak kan? Enak ya? Enak tebak? Bukan tebak? Belum tebak? Gimana rasanya? Ya, saya terima kasih banget ke Pertamina dari awal karir saya udah terus support journey-nya, dan sampai sekarang pastinya bukan support saya juga tapi support anak-anak bangsa Indonesia. Dan kalau bisa saya tambah lagi, maksudnya dengan sebenarnya kan apa ya, yang penting untuk membibit pembalap seperti saya atau komunitas baru itu dua hal, infrastruktur tracknya seperti Mandalika tersebut dan juga event-eventnya. Jadi ya Pertamina udah bukan bikin infrastruktur sirkuitnya tersebut yang Mandalika aja, tapi juga bikin event-eventnya. Jadi ya maksudnya Pertamina terus eksplorasi dan berkembang untuk membantu pembalap-pembalap, dan insya Allah kedepannya bisa juga tumbuh pembalap senior dari Fat ke saya, dan insya Allah kedepannya lebih banyak. Oke, jadi instead kamu yang kayak membawa Pertamina ke kancah internasional, justru kamu merasa disupport ya lewat infrastrukturnya, lewat event-eventnya. Soalnya bagus-bagus banget yang ngomongnya. Iya dong, kan udah dicolek nih Mas Rimat. Jadi ini benar-benar hubungannya sinergis ya antara kamu dan Pertamina. Maksudnya di luar itu juga, maksudnya memang Iya. memang dengan bawa ke internasional dari komunitas saya di WSC yang endurance yang ngasih lihat juga produk Pertamina ini is a high performance net zero emission fuel, dan juga di kancah dunia juga it's a big company yang benar-benar dibanding brand lain juga melawan banget. Wah bangga banget dong kamu rasanya. Tapi kalau kamu lagi ngobrol sama pembalap lain gitu ya, misalnya sama Valentino Rossi gitu kan, atau sama siapa lah pembalap lainnya, itu tuh ngobrol apa sih? Ngomongin fuel juga nggak sih? Atau biasanya ngobrol sama engineer-nya? Iya, kayak Samorinya pakai fuel apa? Oh itu sih Pertamina biasa aja, nggak usah Pertamax Turbo gitu misalnya. Kalau Vespa ya kan. Tapi kalau mau yang misalnya motor dia yang
apalah misalnya yang ZR yang gede gitu ya pertamax turbo dan maupun di mobil juga ya kan. Jadi ya pertamax turbo again udah dibilang lagi emisionsnya udah very low juga tapi the performance is always there. Wah, ini kan jadi konsultannya juga ya, konsultan pertamax turbo. Oke, selanjutnya menurut kamu nih, pertanyaan kalau produk yang kamu sebutin tadi yang sudah kompetitif ini bisa nggak sih menjadi produk resmi yang dipakai untuk balapan internasional? Menurut kamu gimana sih? Bisa lah, maksudnya kan pasti bisa dan again dengan ini semua brand recognition dan brand ini juga udah mendunia banget dan it's pushing towards a greater world juga pastinya. Dan insya Allah ke depannya pasti juga bakal push boundaries lagi karena it's an interesting time juga di dunia kan banyak yang pindah-pindah ke new sustainable growth atau yang lainnya itu dan saya percaya pasti Pertamina selalu inovasinya terbaik dan akan surprise banyak kompetitor lain. Amin. Semoga bisa bermanfaat seluruh dunia gitu kan merasakan manfaat dari pertamax turbo ini gitu kan dan juga bagaimana kualitas fuelnya sendiri itu kan yang memang sudah punya value sustainability jadi ramah lingkungan. Oke, nah yang aku dengar Risha, karena aku orang itu suka banget denger gitu kan dari kanan kiri. Aku dengar katanya kamu pernah diajak Valentino Rossi yang juga brand ambassador pertamax turbo nih ya untuk nonton MotoGP di Italia. Benar kan? Di Italia. Oh, aku cuma mau nonton yang di Mandalika. Aku tolak Valentino Wah, Rossi. aku tolak. Wah, Aku berani tolak Valentino Rossi karena aku cuma mau nonton Grand Prix Pertamina di Mandalika. Aku bilang. Oh gitu. Tapi ketika kamu nonton di Mandalika, kamu ngajak mereka nggak ke Mandalika? Itu pertanyaan berikutnya. Aku ngajak orang-orang Indonesia karena aku proud Indonesian. Nah, tapi jujur ya, apa di luar, maksudnya Pertamina juga sponsor tim MotoGP, ada tim sendiri dan sponsor eventnya. Tapi di luar itu juga, I think it's a dream that we have a top tier number one event seperti MotoGP balapan di Indonesia. I think it's not a lot dan nggak banyak pembalap punya opportunity untuk balap di home race-nya. And including me, I never raced a home race ever. Gitu. So, maksudnya a big event ya. Jadi maksudnya to have pembalap-pembalap riders juga di Moto2 dan Moto3 seperti Mariaji atau Andika dan semua itu it's a great opportunity dan yang Pertamina udah secara langsung support juga. Jadi it's benar-benar it's amazing opportunity for them dan terus membangkitkan motorsport di Indonesia. Oke, udah berangkat dong nih nanti ya September ya. Udah beli tiket pun di main Pertamina? Masih ada poin nih. Kalau kita aman. Oh, udah dibeli sama Mas Rifan? Soalnya di Pertamina itu nggak ada order, nggak ada. Harus memang dari main Pertamina. Oh iya, nggak ada order. Oh iya itu ya. Main Pertamina ada. Jadi memang kita semua nih di ruangan ini wajib banget download ya main Pertamina karena banyak bisa diakses dari situ. Kita bisa dapat berbagi info untuk yang MotoGP nanti dan juga ikutan yang drag race ini. Mendaftarnya juga di situ kan Bu? Pendaftarannya gimana? Bisa nggak dari situ? Daftar dari main Pertamina. Ya, di main Pertamina bisa. Udah dari sekarang Bu ya? Dari 10 Mei kemarin itu dia. Akan ada daftar? Belum ya, semoga sudah ada kuotanya. Ini udah tahu dari sekarang ya, jadi kan udah mulai dari sekarang bisa tuh. Nah, sebelumnya mungkin yang di ruangan ini aku yakin juga sebenarnya pengen daftar. Cuma sebelum daftar tuh pengen tahu kiat-kiat dari Syed Gilani. Menurut kamu untuk mereka yang mau ikutan pertamax turbo drag race 2024 ini, siapa tahu ada tips-tips gitu kan terkait pengalaman kamu yang bisa di-share seputar kayak kompetisi tips and triknya. Aku sih cuma dikasih tahu tips and tricks dari dulu Rifat Sungkar yang ngajarin saya. Apa tuh? Katanya yang penting tuh pertama itu harus enjoy, itu pasti nomor satu. Yes. Kalau kita nggak enjoy itu kita ngapain in the first place. Yeah. Dan yang kedua dia selalu ngajarin itu kayak ikut hobi kalian itu dengan pure passion, bukan karena mau show off untuk ke cewek atau ke siapapun gitu. Jadi ya if it is your real dream, your passion, dan follow it dan itu ya maksudnya. And it's not, maksudnya enak drag itu kan bukan hanya otomotif enthusiast otomotif, tapi enthusiast car or bike juga ya. So it's a special occasion yang mix dari bisa juga suka tuning mobil atau tuning apa, karena it's a simple drag race and it's a festival of
speed of not only kayak motorsportnya tapi juga car lovers juga. Jadi it's a nice balance of kayak I want to mau ikut balap tapi misalnya gue juga suka mobil ya misalnya gitu. Jadi kayak it's a nice balance gitu ya festival otomotif ini. Harus dua-duanya sekalian ya, rekreasi juga dan balap juga. Nanda dikit, jadi fakta tentang drag race yang mungkin banyak orang belum tahu adalah di sini satu-satunya cabang olahraga yang laki-laki sama perempuan gak ada bedanya. Sekarang top driver drag race di dunia banyakan cewek daripada cowok. Dan itu fakta benar, iya. Itu katanya karena biasanya kita punya perbedaan, tapi di drag race mereka tuh di top level di kejuaraan dunianya tuh semua sama cewek sama cowok. Dan itu diakui bangsa dari bangsa Eropa, dari Timur Asia itu juga exactly the same. Jadi saya harapannya juga ini event untuk semua, event ini buka untuk semua pemilik My Pertamina silahkan daftar di situ, no problem. Tapi untuk kelas mobilnya atau kelas motornya itu easy, pasti akan ada semuanya yang kita butuhin. Kalau punya mobil 1.500, punya mobil 1.500, punya mobil 2.000, semua masing-masingnya kelasnya ada di situ. Dan kenapa saya antusias banget bikin acara ini karena mungkin kalau ngomongin sejarah dulu bapak saya itu punya perusahaan namanya Grandi Promo Mandira. Itu adalah IO terbesar drag race Indonesia. Beberapa dekade yang lalu. Dan saya ingin mewujudkan ini dan meneruskan event-event seperti ini agar banyak, karena ini menyelamatkan banyak jiwa manusia daripada tarik-tarikan di jalan raya. Ini adalah antusiasme yang lokasi yang paling tepat. Dan sementara saya pribadi pun saya insya Allah dalam waktu dekat akan bikin sirkuit drag race untuk Indonesia. Jadi bukan hanya eventnya dimulai di sini, tapi nanti kita akan punya sirkuit drag race sendiri yang akan segera dibuka mudah-mudahan tahun depan. Mas Rasinya di mana ya? Ntar aja. Pokoknya nggak jauh dari Jakarta lah. Aku tuh dengar Mas Rifat ngomong tuh tentang drag race tuh kayaknya langsung pengen ikutan daftar. Tapi aku boleh pinjam mobilnya Mas Rifat aja? Oh boleh. No problem. Nanti hadiah bagi juga ya. Oke, selanjutnya nih, Pak Budi, apakah pertama Oktober Drag Race 2024 ini akan diadakan rutin tiap tahun? Karena kan Mas Rifat sendiri udah semangat nih. Lalu tahun depan kalau bisa dari bulan Januari sampai Desember kita gantian bulan ada. Tapi kalau dari Pak Budi sendiri gimana Pak? Apakah tiap tahun, apakah ini kayak breakthrough-nya gitu? Iya, makanya kita ngajak ini. Oke. Nah, nanti tanggal-tanggalnya saya coba-coba dulu ya. Biar jadi reguler. Lalu kemudian kita juga punya tentunya sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan kita semua kan ya. Sehingga nantinya yang namanya seri-seri kejuaraan baik itu drag race ataupun yang lain itu menjadi bagian dari rangkaian kejuaraan otomotif di Indonesia. Dan saya kira Pertamina dari sekian tahun yang lalu itu selalu ada di dalamnya, gitu. Dan kita selalu komitmen itu. Oke, ini keren banget ya. Selanjutnya apakah Pertamax Turbo tersedia di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia, Pak? Saat ini hampir semua dari 7.000 itu hampir semua kita terus pastikan, apalagi kita mau menuju Euro 4 ya untuk BBM kita menjadi lebih ramah lingkungan. Tentunya Pertamax Turbo nantinya akan lebih banyak lagi jangkauannya di seluruh SPBU di Indonesia. Oke, kalau sudah terjangkau di mana-mana, pilihnya itu dong. Oke, selanjutnya untuk menutup jalannya press pada hari ini yang pengen tahu harapan dari masing-masing speakers kita ya. Pertama dari Ibu Anda, harapan Pertamina terhadap pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini dan juga Pertamax Turbo Drag Fest 2024. Silakan Bu. Ya, kita berharap tahun ini MotoGP Pertamina Grand Prix ya bisa lebih banyak lagi peminat masyarakat yang hadir yang nonton, karena di tahun 2023 aja sudah 103.000 pengunjung. Jadi kita berharap ini akan lebih banyak lagi tahun ini. Kemudian lebih banyak lagi produk Pertamina yang mulai dikenal oleh banyak masyarakat yang punya kualitas juga nggak kalah hebat ya gitu ya. Kemudian bisa mengangkat juga dari perekonomian daerah dan juga UMKM di lokalnya. Seperti itu harapan kami di MotoGP nanti. Oke, amin. Moga-moga semuanya terangkat ya, ekonomi lokal, UMKM, semuanya ikut sukses nih bareng sama Pertamina. Selanjutnya untuk Mas Rifat, harapannya untuk Pertamina Patraniaga ke depannya apa aja Mas? Pertamina punya BBM, punya lubricants.
Dua-duanya adalah produk Indonesia yang menjawab teknologi dunia. Jadi percaya sama produk Pertamina. Hal-hal seperti ini, seperti yang tadi Sean bilang, kita mau ngembangin talent itu kita perlu sirkuitnya, kita perlu balapannya. Tapi at the end of the day, Pertamina Niaga, mereka memiliki produk Pertamina yang memang produk itu asli Indonesia yang dibutuhin orang Indonesia. Jadi kalau saya mau balapan, nggak ada bahan bakar, nggak ada oilnya juga nggak bisa. Jadi ya harus terima kasih sama selling produk dan promosi yang dilakukan ini, karena at the end of the day kita semua akan mendapatkan manfaatnya. Oke, amin. Semoga harapannya tercapai ya, kolaborasinya selalu sinergis nih antara ini dan juga Pertamina ya, biar makin banyak event-event keren terkait otomotif seperti Drag Race dan juga Drag Bike ini. Selanjutnya untuk Shandong, ini banyak banget event sejenis yang diselenggarakan di Indonesia. Harapanmu untuk pertama Turbo Drag Race 2024 yang emang baru diadain tahun ini tuh apa aja Aku harapannya? maunya Cikampek, Tasikmalaya. Udah diambil lagunya ya, Cikangkal, oh Cikangkal. Makanya insya Allah 2025 ada Cikampeknya ya Pak. Jadi saya bisa nyanyi itu terus make sense. Ya bisa undang yang nyanyi Headless mantap. Insya Allah mungkin eventnya rame banget, udah pasti rame lah, tapi kita doakan untuk rame, sukses dan semua orang bakal tambah menikmati, dan bukan menikmati aja tapi mungkin belajar juga sebenarnya gimana event otomotif di Indonesia dengan level internasional seperti dibuat Pembina ini sekarang itu bagaimana, dengan supportnya Pertamina pasti lebih rapi, lebih bagus lagi, dan mulai lebih dikit lagi pembalap liar, dan pasti balapnya di event beneran yang bisa ada gengsi yang benar ya. Gengsi yang benar. Gengsi yang benar. Jadi ya insya Allah bukan hanya positive impact di Pertamina ini, tapi juga di lingkungan pasti akan ada juga positive impact karena ada Wisma. Oke, apalagi kan networknya nanti seru banget kan, karena semua orang yang memang antusiasnya sama, baik di otomotif ataupun sekedar kayak aku nih antusias, ketemu semua di situ kan, dan siapa tahu kan makin makin jadi banyak bertukar informasi, dan siapa tahu bisa menjadi pembalap beneran ya nggak sih Mas Irfan? Bisa banget. Oke, selanjutnya Pak Budi, apa nih Pak harapannya terkait ajang pertama Turbo Drag Race 2024 ini? Harapannya apa saja Pak yang moga-moga terjadi nih dari 13 Juli sampai 18 Agustus dan mungkin ke depan lagi? Iya, ini kan baru mulai sebetulnya. Yes. Tiga event ini baru mulai. Harapannya tentunya mudah-mudahan makin banyak masyarakat Indonesia yang bisa menikmati produk berkualitas dari Pertamina, dan mereka bisa membuktikan sendiri, dan tentunya Pertamina akan selalu berkomitmen menjadi bagian dari perkembangan industri otomotif dan olahraga otomotif di Indonesia. Amin, kita aminkan ya semuanya rekan-rekan. Dan selanjutnya aku mau ngajak teman ini untuk nantinya bertanya gitu ya kepada speaker, apalagi yang sudah menyiapkan lebih dari satu pertanyaan. Tapi sebelumnya, ini untuk pertama kalinya nih, sebelum kita jawab ya, kita akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyaksikan TVC Pertamax Turbo dengan brand ambassador Pertamax Turbo, Syamil Lail dan juga Valentino Rossi. Ayo semua kita nonton, Mas Rifat, Pak Budi dan juga Ibu Ander, kita melipir sebentar ya. Nah, kita lihat, ini dia di layar. Mari sama-sama semua rekan-rekan tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan video berikut ini. In a world where winning is everything, every second counts. It's a symphony of skills and determination and precision. It's more than just speed. It's about pushing the limits of endurance and embracing the thrill of the chase. It's not just about getting ahead. It's about passion, acceleration, and quest for perfection.
langsung cepet banget nih. Mas yang ini nomor 13. Silakan Mas, mikrofonnya dipegang. Sebutkan nama dari media mana di pertanyaannya. Bisa Mas? Mas, selamat siang. Oke, selamat siang. Nama saya Dia dari Bapak Guzon. Sorry Mas ya? Iya. Iya, ada kedua lagi, mohon Mas. Dari Bapak Itu Guzon. teman. Lanjut Mas. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi saya ambil beberapa. Yang pertama, ini kan perdana nih. Pertama kedua capres. Secara nggak langsung dari almarhum Bapak Om Besar sendiri kan sudah mempunyai track record yang cukup besar. Nah, kira-kira kedepannya ini usianya kira-kira bakal lebih daripada TPM yang sebelumnya ataupun bisa setara. Terus yang kedua, kira-kira bocoran kelas apa aja nih yang bakalan disajikan, karena untuk sekarang ini kan kelasnya macam-macam ya. Ada 201 meter maupun 402 meter. Terlebih sekarang kalau di Parisi tidak salah, 201 meter ini peminatnya lagi menurun. Nah, selain itu kira-kira apa kegiatan yang untuk membangkitkan animo drag race sendiri? Secara misalnya tadi sesuai kebutuhannya banyak banget masih balapan jalan raya yang sangat amat disayangkan. Selain itu, kenapa memilih Cicaka di Tasikmalaya? Oke. Terima kasih pertanyaannya kombo ya, langsung tidak pertanyaan. Untuk yang pertama tadi pertanyaan ini, eventnya apakah akan memang lebih besar dari event-event yang pernah ada, terus ke depannya kira-kira akan seperti apa? Apakah sudah dipikirkan? Mungkin Mas Rifat silakan. Ya, jadi memang dari dulu ya, karena saya sering ikut drag race waktu zaman bapak saya bikin, pasti saya punya satu gambaran di mana bagaimana sih standarisasi TPM Rani Perkumpulan Wira pada saat itu. Kalau dilihat dari bagaimana eventnya akan seperti apa, kita di sini menyajikan event yang berbeda dengan event-event drag race yang lainnya. Dikarenakan tadi kita udah tahu dan kita udah survei berbagai peserta, mereka harapannya juga kalau bisa datang tuh jangan stuck cuma satu kali. Jadi kita bukan mengejar kuantiti dari banyaknya peserta, tapi kita ingin peserta itu menikmati peta persaingan yang sebenarnya. Jadi akan ada penyisihan atau hit, mungkin bisa 2 kali, baru final. Kita lihatlah secara timeline. Hari pertama itu untuk mobil, hari kedua itu untuk motor. Nah, kalau kelas yang dipertandingkan, kami fokus di 402 meter untuk mobil maupun motor. 201 meter itu hanya akan menjadi supporting class. Nah, kelas yang dipertandingkan apa? Kalau saya sebutin satu-satu sih banyak juga nih ya. Tapi kita mulai drag bike dulu ya. Kalau drag bike kelas yang pertama bracket 12, bracket 13, bracket 14, bracket 15. Oke? Kemudian itu semuanya ada kelas untuk Pertamax Turbo. Lalu nomor 5 adalah sport 2 tak piston bebas 59, itu dapat poin. Kemudian Matic 200 cc rangka standar. Kemudian All Matic sama dengan 200 cc body standar itu dapat poin juga. Kemudian Sunwori BP2 tak 125 cc turn up NBU. Keren kan, banyak. Kayaknya siapa mau ikut 2 taknya di sini, itu Vespanya seperti itu. Pasti menang dong. Habis itu Sunwori Sport 155 rangka standar. Itu poin juga. Sunwori Sport turn up sama dengan 140 cc. Sunwori Sport 4 tak sama dengan 250 cc. Terus ada FFO campuran poin. Terus nanti untuk 201 meter kita mainnya bracket aja, bracket 9, 9,5 sama 10. Oke? Untuk mobil lebih sedikit kelasnya, tapi ini sesuai dengan ini. Bracket 13, 14, 15, 16 semuanya poin. Ditambah juga all cars modified stock sampai 1500 cc itu poin. All cars modified stock sampai 1800 cc. Modified lagi, pro modified sampai 1800 cc poin. All cars pro NE ya. Ada FFA poin juga, Pro Street Diesel sampai dengan 2700 cc. Nah, poin-poin ini nantinya mereka yang di drag race maupun di drag bike, apa kelebihannya dan perbedaannya juga sama apa yang sudah ada di masa lalu adalah pemenang poin ini memperebutkan grand prize untuk dapetin VIP tiket ke Mandalika. Jadi mereka akan
di treatment sebagai VIP treatment, VIP person di sana dan bisa all access di MotoGP Mandalika. Dan itu mungkin di tempat manapun nggak ada, karena itu susah dapetinnya. Jadi ya itulah perbedaan yang kita laksanakan. Wow, itu tuh sebenarnya Mandalika dapat VIP akses, treatment VIP yang saya sendiri belum pernah sebelum dapat. Oke, terus selanjutnya kenapa di Cicangkal dan Tasikmalaya? Oh iya, kalau itu pemilihan dari lokasi Cicangkal atau Tasikmalaya dikarenakan pelaksanaan event ini harus kita laksanakan segera, dan kita udah lihat dari mapping antusiasme terbesar itu yang masih bisa dikembangkan itu di daerah sini, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Kenapa kita belum meluas? Mungkin kita akan masukin program di tahun yang akan datang, karena kita hanya punya waktu 3 bulan untuk merangkul itu semua. Dan ini semuanya bisa diakses di My Pertamina. Jadi habis hari ini pendaftaran semuanya bisa dilaksanakan di My Pertamina. Jadi untuk mobil seingat saya bayarnya itu 500.000, ditambah 200.000 harus beli elektronik voucher, karena itu bisa dipakai untuk beli bensinnya. Kalau untuk motor itu 300 atau 400.000 ya, 400.000 ditambah 100.000 untuk elektronik voucher. Jadi untuk beli bensinnya. Jadi sekalian mereka nyobain pertama turbo seperti apa, sekalian berkompetisi, sekalian bisa menangkan untuk tiket ke grand prize-nya ya, ke Mandalika. Tapi hadiah setiap eventnya ada. Ini yang saya omongin tadi, grand prize-nya di bulan di akhir setelah 3 seri ini. Oh, gimana Mas? Mau ikut daftar? Kalau mau ikut daftar, pendaftaran pertama Turbo Drag Race yang dibuka tanggal 25 Juni 2024. Dan harus pantau Instagram Pertamax Series dan My Pertamina untuk info lebih lanjut. Apa Mas? Mau satu lagi tambahan? Boleh. Silakan. Untuk harapannya sendiri yang di Drag sendiri ini peserta yang pertama itu berapa? Oke. Karena kalau yang boleh saya tahu tuh uang untuk TPM sendiri itu dibatasi. Betul, ini juga dibatasi. Oh, dibatasi. Sekitar 300 sampai 400 peserta saja. 400 sudah. Iya. Karena kalau 300 atau 400 peserta, mereka start 2 sampai 3 kali sama dengan kayak 1000 kali start kan. Sama seperti orang yang buka pendaftaran ke 1000 tapi cuma 1 kali start. Tapi kalau kita nggak begitu. Berarti ini buat registrasinya ya. Makasih. Betul, makasih. Terima kasih Mas Rini juga untuk antusiasnya. Selanjutnya untuk teman-teman media yang mau bertanya lagi, boleh langsung tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan nanti tim kami akan mengakhiri. Iya, silakan di belakang ini Mbak, baju putih. Tunjuk lagi Mas tangannya. Iya, oke. Sebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya. Tes 1. Oke, saya Jul Fikri dari media slotrevolution.com. Ini kan Pertamax Turbo Drag Race ya. Apakah pesertanya harus pakai BBM Pertamina gitu, mau Pertamax Turbo, atau kalau saya kan tadi saya dengar ada kelas diesel juga ya, karena kan mobil diesel ya mungkin ya nggak mungkin lah pakai Pertamax Turbo, makanya Dex kalau nggak salah. Apakah semua peserta wajib pakai BBM dari Pertamina gitu aja? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Bagaimana nih? Regulasinya apakah harus pakai BBM Pertamax? Jadi sesuai dengan beberapa kelas yang kita pertandingkan, nanti di press release itu ada kelas-kelas mana aja yang wajib menggunakan Pertamax Turbo, karena itu kelas yang pakai poin. Dan ada beberapa regulasi ini udah berdasarkan kesepakatan bersama dari komunitas yang ada. Jadi kita juga masih membuka orang-orang siapapun yang bisa ikut, yang bebas ada, yang Pertamax Turbo ada, tapi mainly semuanya bisa saya bilang 80% dari ini pakai Pertamax Turbo. Kalau diesel benar sekali, jangan Pertamax Turbo, pakainya Dex. Karena nggak bisa mobil diesel pakai Pertamax Turbo, salah alamat namanya. Kita solusinya yaitu Pertamina Dex. Oke, berarti pelengkapnya ada di press juga ya Mas Dimas ya? Oke, seperti itu Mas. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, boleh tunjuk tangan. Ada lagi? Silakan. Tidak usah malu, tidak. Karena, oh ya, silakan di belakang. Oh iya, saya juga mau informasikan kalau itu tidak ada staf interview ya. Jadi tidak ada staf interview, sehingga kalau pertanyaan mohon disampaikan hanya di sesi ini aja. Pak, sebutkan namanya Pak, dan dari media mana? Kemudian pertanyaannya, silakan. Nama saya Ahmad dari Black Experience. Oke. Pertanyaan pertama adalah mengapa harus kelas 401? Karena itu untuk drag race kan motor-motor mahal ya bro. Ya, per unit 200 jutaan ya. Sampai bisa. Sedangkan 201 adalah
tim-tim yang mulai beranjak risetnya lumayan matang itu segala macam itu bisa diakomodir lebih banyak di Grand Bank di Jet sih begitu, nggak satu dulu gitu. Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ke depan seri apakah masih pakai pakem dari ini sendiri atau udah mulai merangkak ke kelas-kelas kejurnas? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Jadi karena kita menuju hadiahnya adalah international event, jadi yang kita pakai adalah international standar. Kita tahu 201 meter itu banyak sekali event yang ada di luar, kemudian 201 meter itu juga banyak sekali antusiasnya. Tapi roh dari drag race yang sebenarnya adalah 402 meter, dan itu mulai ditinggalkan di Indonesia dikarenakan lokasinya banyak yang tidak memungkinkan. Karena itu dulu sebetulnya bapak saya punya ide di 201 meter. Nah sekarang pengembalian dari 402 meter ini kami juga tidak melupakan timing system yang dipakai kan ada reaction time 060, 1000 feet, 300 meter dan lain-lain, quarter mile, 1000 feet dan lain-lain. Jadi kita sambil uji coba ini karena tadi saya bilang saya ingin mengontribusikan balik ini untuk drag race Indonesia. Saya akan bikin track sepanjang 850 meter dan yang menu utamanya adalah 402 meter atau 500 meter untuk San Mori. Jadi ada di event ini bukan hanya karena Mandalika-nya di international event, tapi international standar yang mau coba kita terapkan di event-event ini, kita lihat ke depannya gimana. Dan tadi yang kedua adalah memang kita masih mengacu pada regulasi ini, tapi kita juga tahu standarisasi dari timing system Indonesia kan ada berbagai. Dan saya sangat menghormati mereka-mereka yang sangat kreatif untuk mengembangkan alat-alat itu sendiri. Dan ini standarisasi ini akan menjadi satu patokan kita ya. Indonesian version itu seperti ini. Jadi ya standarnya kayak gimana akan balik kepada komunitas yang menilai. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau bisa standar itu meningkat dong ya, kelas internasional gitu. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, boleh banget tunjuk tangan aja. Sebutkan nama dari media mana, kemudian pertanyaannya, silakan. Teman-teman, kalau tidak ada lagi, yakin nggak ada, yakin. Oke, silakan mas. Kalau lama banget mas tunjuknya pas saya nggak lihat ya. Sebutkan namanya mas. Dari cek. Nah, ya. Selamat siang pimpinan, Mas Rifat dan Mas Yan. Mas siapa tadi? Nama saya Argan dari Gerbong Otomotif. Oke, silakan Mas Argan. Kita sama-sama tahu, saya rasa bahwa Pertamina menjadi ATM bagi negara kita. Lalu setelah itu juga Pertamina juga berhasil membuat etalase di Mandalika itu dengan Pertamina Mandalika. Yang kalau menurut saya concernnya itu menjadi event internasional gitu. Saya juga kebetulan mewakili salah satu tim dari Solo, Tridharma Racing, yang mana tim kami itu nggak hanya aktif di nasional, di Asia juga, di Malaysia, di Thailand juga kami juga berlomba di sana. Apa yang menjadi harapan kami sebenarnya itu saya rasa mewakili banyak tim yang biasa mengikuti drag, Bapak. Mungkin Pertamina bisa menjadi trigger jembatan begitu supaya masyarakat drag itu lebih dihargai, Bapak. Tidak menjadi anak tiri untuk event nasional. Kalau boleh, kami sebenarnya juga iri gitu Bapak, banyaknya sirkuit road race di banyak provinsi, tetapi itu sirkuit drag saya rasa itu minim sekali. Terbukti dari event yang akan dilakukan di landasan udara. Nah, saya berharap mungkin dari pihak Pertamina begitu Pak bisa membuat sirkuit yang mungkin secara standarisasinya Mas Rifat yang sudah melakukan studi banding di dua negara selesai ya Mas, itu sudah bisa berjalan begitu. Kalau bisa di tahun ini sudah mulai ada peletakan batu pertama begitu Mas Rifat. Bulan depan Mas Rifat. Jadi supaya di tahun depan kita sudah bisa bersaing begitu dengan negara-negara
paling nggak di ASEAN. Itu yang pertama Bapak, sirkuit. Yang kedua, penjenjangan karir mungkin ya Pak. Kalau pembalap road race itu dia berjenjang jelas begitu sampai dengan di Asia Road Race, terus sampai mungkin di kelas Moto3 begitu kan bisa. Kalau di drag sendiri saya rasa belum sampai situ Bapak, masih seperti yang saya rasa di tim kami sendiri, kami berjuang sendiri gitu dari sponsor, lalu kita coba perbaiki catatan waktu balap di Indonesia sama di Thailand atau di Malaysia itu sebegitu jauhnya Pak kalau bicara catatan waktu. Sebab memang standarisasi sirkuit kita tuh berbeda dari negara kita sama negara tetangga. Kalau di di road race itu kan sudah rata ya, se Asia bahkan. Tetapi di drag saya rasa masih banyak kendala. Makanya saya mungkin mewakili banyak teman-teman. Ini saya juga ada beberapa teman-teman yang biasa ini ada Erickson, dia salah satu owner juga yang timnya juga selalu balap untuk drag begitu. Harapan kami pasti satu, pokoknya sirkuit dan penjenjangan itu aja sebenarnya. Mungkin itu Bapak atau Mas Rita. Terima kasih Bapak. Sorry Mas, ada sirkuit dan apa tadi? Penjenjangan karir. Oh, pencegahan? Penjenjangan karir. Oh, penjenjangan karir, oke. Lagi-lagi. Oke. Terima kasih Mas Ardan untuk masukannya dan juga harapan yang disampaikan ya oleh untuk pihak Pertamina dan juga mungkin Mas Rifat ya ini. Ini ada tanggapan dari Pak Budi, ada tanggapan mungkin terkait dari sirkuit gitu ya. Karena untuk drag race itu kayaknya peminatnya banyak gitu. Cuma kayaknya apa ya, pengen gitu kan untuk kita di masyarakat Indonesia juga bisa memakai sirkuit sendiri gitu untuk drag race ini. Silahkan Pak. Ya, sebelum dulu ada sirkuit Mandalika gitu kan, event-event itu tidak sebanyak saat ini. Dan dengan adanya Mandalika ini kan seperti mengangkat gitu ya, mengangkat adanya aktivitas itu pun nanti seperti yang saat ini kita lakukan. Ini kan kita baru mulai sebetulnya, dan memang nantinya makanya kami juga ngajak Mas Rifat di sini karena ini yang lebih tahu mengenai kebutuhan di olahraga otomotif itu sendiri. Nah, Pertamina sendiri komitmennya selalu menjadi bagian dari pengembangan itu. Gitu. Jadi memang kalau bagaimana nanti untuk sirkuitnya, untuk detailnya, investasinya, saya kira justru dari olahraga otomotif yang akan lebih tahu. Saya sendiri di sana nih jadi. Siap. Mas Rifat. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih kembali. Mas Rifat mungkin tanggapan tadi pertanyaan pertama atau apa tadi? Biar lebih jelas lagi nih Mas nih. Apa sirkuitnya nih? Saya berjanji pokoknya rencana kita di waktu bulan kemerdekaan kita akan melakukan mulai pembangunan sirkuit drag race pertama di Indonesia. Dan sirkuit itu akan lebih cepat lagi finishnya kalau Pertamina mendukung sirkuitnya. Pesan saya itu Pak, terima kasih Pak. Luar biasa. Ini gak apa-apa, saling support. Ini namanya saling sinergis ini begini ya. Jadi kayak saling mancing biar cepet gitu. Enggak, tapi saya percaya ini moral message-nya adalah kita menanggulangi tarikan di jalan raya, saving our future hope untuk Indonesia, karena terlalu banyak kecelakaan lalu lintas isinya anak kecil yang balapan di jalan. Kalau ini ada lokasi, ada tempatnya, semuanya kejawab. Tapi sementara mainan drag race Indonesia, mudah-mudahan kita bisa lebih kencang daripada negara tetangga tempat studi banding kita, karena beneran Indonesia itu lebih kreatif jauh. Begitu saya sampai sana, saya langsung bilang, hebat kita bisa sama sama mereka. Dia punya semuanya, kita nggak punya apa-apa. Waktunya mirip-mirip aja. Jadi kalau kita udah punya, kita harus lebih kencang dari dia. Ya, setuju ya? Oke, selanjutnya untuk jenjang karir nih. Siapa tahu ada tips-tips gimana supaya komunitas? Ya kalau karir selama Yayasan Ayah Bunda masih support, semuanya masih bisa berjalan. Itu aja sih. Sebetulnya sih kalau karir sih tergantung bagaimana pembalapnya. Tetapi di sini kita punya industri otomotif yang besar, industri motor dan mobil juga yang banyak. Saya rasa melibatkan mereka itu akan lebih punya kepastian sebelum sponsor lain datang. Jadi itu yang kita akan coba approach nanti. Oke, dan juga mungkin perluas network kali ya dengan ikutan ini Pertamax Turbo Drag Race ini yang dibuka pendaftarannya mulai tanggal 25 Juni 2024.
Oke. Dan jangan lupa pantau Instagram Pertamax Series dan My Pertamina yang untuk info lebih lanjut. Oke, saya rasa itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan media, teman-teman komunitas yang sudah bersedia untuk mengikuti menyaksikan press conference ini. Selanjutnya, aku persilakan untuk foto bersama Pak Budi, Bu